Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri video pembelajaran informatika PASE pada pembahasan materi bab 2 berpikir komputasional. Nah, di bab ini akan dipelajari bagaimana cara menerapkan teknik berpikir komputasional dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang disajikan. Nah, mari kita mulai pembelajarannya dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Ketika kita dihadapkan pada suatu masalah yang perlu dipecahkan, langkah pertama yang harus kita ambil adalah merencanakan strategi. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan strategi dan mengapa penting untuk memiliki strategi ketika mencari solusi untuk menyelesaikan masalah? Jawabannya, strategi diperlukan agar masalah dapat diatasi dengan cara yang efektif dan efisien sehingga dapat diselesaikan dengan tepat. Lantas, apa hubungan antara strategi dengan informatika? Kenyataannya, saat ini banyak perangkat dan aplikasi di dunia digital menggunakan komputer. Komputer dan aplikasinya dibuat oleh ahli informatika. Teknologi tersebut dirancang untuk memudahkan dan memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Komputer menjalankan perintah sesuai dengan strategi yang telah diberikan dengan pendekatan sistem komputasi, sehingga komputer bisa menjalankan tugas seperti manusia dengan lebih efektif dan efisien. Nah, bentuk strategi dalam menanggapi masalah dengan pendekatan sistem komputasi ini disebut berpikir komputasional. Kemudian, seperti apa penyelesaian masalah dengan teknik berpikir komputasional itu? Mari kita ikuti pembahasannya pada materi bab 2 ini. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 2 berpikir komputasional atau BK ini adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu menerapkan strategi algoritmik standar, menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data, dan menentukan strategi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang disajikan. Berdasarkan peta konsep atau outline materi bab 2 berpikir komputasional BK, pembahasan pertama adalah pengantar materi berpikir komputasional. Kemudian submateri yang kedua adalah algoritma dasar pada permasalahan searching dan sorting. Dan pembahasan yang ketiga adalah struktur data yang terdiri dari stack dan queue. Baik, kita mulai pembahasan materinya dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, apa sih sebenarnya berpikir komputasional itu? Berpikir komputasional adalah metode pendekatan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan konsep ilmu komputer atau berpikir sebagaimana komputer yang melibatkan penggunaan logika dan algoritma. Lalu persoalan apa atau masalah apa yang diselesaikan? Pada dasarnya masalah atau persoalan sehari-hari mengandung konsep komputasi sehingga bisa diselesaikan dengan sistem komputer. Dalam merancang sistem komputasi untuk menangani masalah tersebut diperlukan teknik berpikir komputasional sebagai dasar untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Proses berpikir komputasional terdiri dari mengidentifikasi, merumuskan, menyusun langkah strategi, dan mengekspresikan solusinya sehingga dapat diselesaikan oleh mesin atau komputer. Prinsip atau pondasi berpikir komputasional. Terdapat 4 prinsip atau pondasi dalam menyelesaikan masalah dengan teknik berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi adalah teknik memecahkan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan bentuk atau pola penyelesaian masalah yang sebelumnya agar dapat menjadi rujukan di pemecahan masalah lain yang sejenis. Sedangkan abstraksi adalah teknik memecahkan masalah dengan cara memusatkan perhatian pada informasi yang penting saja, dengan mengabaikan data yang tidak relevan atau tidak penting. Dan yang terakhir, algoritma adalah mengembangkan solusi langkah demi langkah atau step by step terhadap permasalahan yang dihadapi atau peraturan yang harus diikuti untuk memecahkan masalah. Pembahasan selanjutnya adalah penerapan strategi berpikir komputasional pada 3 permasalahan dasar di dunia komputasi, juga merupakan permasalahan pokok di kehidupan sehari-hari, yaitu searching atau pencarian,
sorting atau pengurutan, dan struktur data yang terdiri dari stack and queue, tumpukan dan antrian. Permasalahan tentang searching atau pencarian. Searching atau pencarian adalah proses mencari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data. Dalam berpikir komputasional, kita dapat menggunakan algoritma pencarian untuk mencari elemen yang diinginkan dengan cara yang terstruktur. Nah, contoh algoritma dalam pencarian adalah algoritma binary search dan linear search. Contoh penerapannya misalkan pada contoh kasus yang pertama, pencarian sebuah buku di perpustakaan. Nah, untuk menemukan buku yang dicari, penerapan strategi atau teknik berpikir komputasional adalah dengan menggunakan algoritma pencarian yang tepat. Salah satu algoritma pencarian yang efisien dan umum digunakan pada data yang besar atau banyak adalah binary search. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian, kemudian membandingkan nilai data tengah dengan data yang dicari. Nah, dalam mencari buku di perpustakaan, binary search dapat digunakan dengan mengurutkan koleksi buku berdasarkan abjad atau nomor urut. Nah, selanjutnya, buku yang dicari bisa ditemukan dengan membandingkan nomor urut atau judul buku dengan nomor urut atau judul buku pada data tengah. Contoh yang kedua, misalkan saat mencari sebuah nama dalam daftar kontak di ponsel atau mencari sebuah riwayat pesan teks. Maka strategi yang tepat adalah menggunakan algoritma linear search. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa satu persatu elemen dalam data sampai ditemukan elemen yang dicari tersebut. Nah, selanjutnya permasalahan pada pengurutan atau sorting. Sorting adalah suatu proses penyusunan data dalam urutan tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil, atau tergantung pada kebutuhan. Nah, dalam konteks ini, strategi berpikir komputasional yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan algoritma pengurutan yang tepat. Nah, beberapa contoh algoritma pengurutan yang dapat digunakan diantaranya bubble sort, insertion sort, quick sort, merge sort, dan selection sort, dan lain-lain. Nah, masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan algoritma yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik data yang diurutkan. Cara kerja masing-masing algoritma tersebut dapat sahabat belajar saksikan pada video khusus tentang algoritma sorting. Silakan sahabat belajar dapat menyimak penjelasan dengan lebih rinci. Nah, pembahasan selanjutnya adalah dua buah konsep cara penyimpanan data untuk menentukan urutan pemrosesan pada data atau objek, yaitu struktur data, stack, dan queue. Nah, pada konsep struktur data tersebut memiliki prosedur dan peranan yang berbeda tergantung situasi yang dihadapi. Stack atau tumpukan adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data secara teratur. Secara umum, stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Artinya data yang terakhir dimasukkan ke dalam tumpukan akan menjadi data pertama yang diambil atau dihapus dari tumpukan. Sedangkan queue atau antrian bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out. Artinya data yang pertama dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi data pertama yang diambil atau dihapus dari antrian. Kesimpulannya, dengan menerapkan berpikir komputasional, kita bisa menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, diharapkan siswa dapat terus mengembangkan kemampuan berpikir komputasional yang akan sangat bermanfaat bagi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dan mengekspresikan solusinya untuk dapat diaplikasikan oleh mesin atau komputer. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.